Kada roaming kah? Wah, Ini pinggiran kah? Biar aja lah. boleh deh, Pak. Hah? Aman aja. Nah, kosong kada nyaman aja ya lah. Biar aja anu kesan variasi. Nanti untuk kontak matanya boleh ke ulun aja, Pak. Ke situ aja lah. Topi biar aja kali pakai kenapa? Cabut. Pertanyaan pertama apa? Perkenalan diri apa aku yang mulai apa Ikam? Boleh. Langsung aja deh kita, Pak. Langsung aja lah. Soalnya langsung ke inti bicara aja nanti. Oke. Jadi Pak Diko, Ya. ini kan kita mau bicara mengenai sejarah Banjarbaru nih, Ya. khususnya terkait awal mulanya. Kira-kira kenapa sih dulu itu para pendahulu kita tuh memilih Banjarbaru. istilah baru itu Gunung Apam jar ya, jadi titik awal Banjarbaru. Nah, kira-kira Ya. kenapa tuh Pak milih di situ orang? Jadi kita bicara selayang pandang dulu ya, jauh ke belakang walaupun aku belum lahir lah. Itu kan kejadiannya tuh sekitar tahun berapa? Sesuai di peta itu sekitar tahun 55 atau 53 sampai 55 lah gitu. Nah, itu pada saat itu kan Bapak Panderpel ini statusnya masih dosen ITB Bandung. Nah, terus dipanggil lah oleh gubernur siapa? Wahono ya siapa? Gubernur pertama siapa? Keringat ngarannya nah. Panggil ke Banjarmasin. Nah, jadi mereka tim pejabat di Banjarmasin itu sudah mikirkan kalau kotanya di Banjarmasin aja kayaknya kurang strategis walaupun di pinggir sungai kan ada sungai Barito. Nah, sedangkan posisi Matapura kan ngelewatin Banjarbaru gitu kan. Kenapa di Matapura? Kan disitulah kerajaan Banjar kan dulu di situ. Walaupun udah hilang ada lagi bekasnya. Nah, terus berangkatlah si Pak Panderpel ini ke Banjarbaru sambil ngelihat posisi tekstur demografi tata ruang Banjarbaru nih kan. Nah, sambil waktu itu kisahnya nih yang bercerita ini kan anak Sidin Tante Marika almarhum. Jadinya ya aku disambatnya Riko panggil Opa aja tuh. Nah, jadi Opa ini dari belum ada rumah waktu itu di rumah Sidin itu belum ada. Jadi dari Banjarmasin mungkin pakai apa walau alam nggak tahu. Bersepeda lah. Alasan bersepeda kan supaya nyaman belok apa tuh. Nah, sampai rumah wali kota, rumah dinas itu masih rata jalannya kan. Terus dia ngeliat, wah nanjak gitu jalannya kan. Bergunung-gunung, tapi bukan gunung, bukan bukit gitu kan. Karena tekstur tanahnya aja bergelombang gitu kan. Berangkatlah Sidin sana. Mungkin keuyuhan, kan waktu itu namanya jalan sepi, istilahnya kayak jalan rintis saja gitu kan bahari itu. Sampai di muka Polres itu kan. Belum sampai Polres, yang BRI ya situ. Nah, situ. Nah, di situ tuh banyak warung pinggir jalan gitu nah. Warung-warung atap-atap kajang aja orang bahari itu kan. Situ banyak orang. Ternyata mereka itu adalah para pendulang intan di Cempaka. Jirang istilahnya itu ngaso lah, istirahat. Tapi kalau bilang jauh juga lah ya dah. Jauh paner ya lah. Ya mungkin orang bahari itu sakti-sakti kuat-kuat berjalan gitu. Nah, duduk ke situ kan ngopi, makan gumbili besanga, makan apam. Dan dominan apam di situ. Makanya mungkin lain Panderpel dia nyamper Gunung Apam itu kan orang situ aja kan pasti Panderpel kan betakon buan siapa ikam nih gitu kan. Ini Tante Marika yang biasanya lah, lain aku kan aku belum lahir kan. Nah, jadi karena sambil ngomong sambil memakan apam tadi sambil ngopi para pendulang nih lah. Ya udah di otak beliau itu kan wah ini bukitnya bukit apam gitu kan. Bukan gunung sebenarnya kan memang tidak. Udah dari situlah Sidin langsung ngelihat waktu itu masih luas kan yang arah ke Mandiangin kan kelihatan gitu lah bukit-bukitnya itu kan belum aspalnya aspal tapi aspal istilahnya itu rintisan aja gitu jalannya. Nah, sudah wawancara itu sambil bertakun di mana posisi pendulangan ini kan. Udah sambil menyekat sketsa Sidin pakai pulpen aja jarum anak Sidin itu kan di kertas.
Ini jalan. Ya karena background Sidin memang orang arsitek kan. Sidin tuh gelarnya dua sebenarnya, arsitek lawan teknik sipil. Nah, udah digambar, beli kelas Sidin kan. Langsung jarnya si almarhumah Tante Marika tuh malamnya papi langsung ke meja gambar bikin. Dan itu sekarang foto hasil karya Sidin yang coretan tangan tuh ada di ruanganku. Peta, pertama kali membuat peta. sketsa tadi. Betul. Jadi pakai pensil warna kah, apa clear kah jurang bahari itu, pensil clear ya. Ikan belum lahir bang buan ikamnya. Pensil warna, belum ada spidol gitu kan. Jadi akurat lah walaupun sekarang itu kan tahun 53, bayangkan aja sekarang 2026 untung ku bingkai kaca. Jangan jape kertas saja jabuk banar sudah. Ini lapuk udah kan, udah hampir 80 tahun itu kan. Nah, terus di situ terbentuklah demografi kota Banjarbaru ini kan, walaupun masih banyak kosong. Orientasi Sidin kan prioritas ya di Minggu Raya itu kan, rumah Sidin kan di muka Minggu Raya tuh rumah Sidin kan, sekarang udah ada lagi hancur udah kan. Nah, makanya di Banjarbaru tuh bahari di ke dinas kependudukan rumah Sidin itu nomor 1 ya karena ya makanya aku kisahkan kawan-kawan anak tahu lah Ka'bahnya kota Banjarbaru. Itulah rumah Sidin kan, karena nomor 1. Nah, bangunlah rumah Sidin situ kan. Ya, mungkin ya biaya Pemda lah gitu kan. Sidin juga merancang rumahnya tuh. Jadi Sidin kan julung gambarnya aja kan. Jadilah rumah Sidin itu. Dengan lebar cuman kada panjang. Lebarnya rumahnya tuh 66 meter, panjang ke belakangnya sekitar 25-an lah. Nah, di belakangnya tuh ya rumah almarhum abahku. Kemuning nomor 2. Nah, iya, nempel rumahnya jadinya. Dulu kan memang ada jarak tanah apa disambung aja. Nomor 3-nya ya rumah Pak Japri Jam-Jam. Pak Jam-Jam itu terakhir rektor IAIN. Tokoh agama atau kiai lah, tokoh agama di Kalsel beliau itu. Nah, rumah Pandai Batu ya di seberangnya tuh yang sekarang di belakang apa yang patung Hanyar dibangunnya apa karena? Hah? Betul, titik nol. Nah kan di belakang titik nol itu ya rumah Pak Japri Jam-Jam gitu nah. Udah terbangun rumah, Sidin Bagana sana. Waktu selanjutnya berjalan, aku sudah gana. Aku akrabnya lan Sidin aku kelas berapa ya? Kelas 3 SMP. Sidin itu kan berinteraksi pian lah. Interaksi aku sering. Kenapa? Sidin kan kada bisa anak lakian. Anak Sidin kan binian 2. Yang pertama Andrea almarhum, yang 2 Marika almarhumah juga meninggal. Nah, jadi Sidin itu kan memang backgroundnya orang arsitek ya. Semua yang ada di kota Banjarbaru Sidin yang menggambar. Dari Loktabat situ nah sampai ke lapangan Murjani, Minggu Raya, kantor-kantor seputar lapangan Murjani itu style Sidin berataan. Itu bangunan-bangunan yang awalan tuh olahan Sidin pala. Iya, iya. Desainnya. Iya, desainnya Sidin. Termasuk sepanjang Jalan Ayan itu yang sekarang ada pizza, ada dan karakter Sidin ciri khasnya itu rumahnya pucung kayak ini kan. Segitiga. Ciri khas Sidin tuh. Memang mungkin ada beberapa rumah yang belum dihancur seputar lapangan seputar kolam renang Idaman. Masih ada tuh yang Ada yang sekarang jadi kafe apa tuh? Kopi Datu apa tuh? Nah, itu kan ada berubah anunya. Betul. Sebelahnya juga yang ada orang bikin apa rak-rak piring apa tuh? Sama. Nah, jadi intinya yang sisa-sisa rumah peninggalan Sidin ada di seputar kolam renang itu. Ya patokannya dari Hotel Montana set ke belakang tahun seberangnya tuh. Nah, udah apalagi nih masih lanjut ke apa terus? Pian kan berinteraksi dengan Bapak Van der Veel itu dari kecil kalau. Ya. Nah, kira-kira Pian melihat sosok Van der Veel itu seperti apa Pak? Dan ya orangnya kuat Sidin tentang pembangunan Banjarbaru yang paling Pian ingat, paling berkesan kira-kira apa juga? yang paling berkesan sudah seumur aku gitu.
udah jadi bangunan berataan. Pasar aja, pasar Banjarbaru. Pasar Banjarbaru kan dulu di Bauntung, pas di belakang Padar Raya itu pasar lama, yang sekarang udah dipindah kemana? Ya, di situ kan pasar merangkap bioskop, situ kan ada bioskop. Bioskop dengan kapasitas sekitar bisa 500 orang lah, lebih kali. Warna lo. Nah, itu ampun Siden yang merancang, Siden yang bangun. Jadi pasarnya di pasar bioskop di tengah, bukannya pasar. Jadi tengah-tengah gitu si bioskop itu. Kenapa jadi bioskop? Terkesan aku tiap malam bini Siden tuh ketujuh nonton film. Karena ada kawan, pada berguring sudah kan. Aku dikira, Rek berangkat, mah iya Bang, ngantuk. Nanti tidur aja di sini di balkon kan, ampunnya bioskop. Jadi duduk. Nyetai gratis ampun Siden kan. Artinya aku ini kan disuruh mengawani oma, aku nginya oma kan, bini Siden nih. Ya bang tuh bang, cuman maniak banget dengan filmnya. Jadi aku alhamdulillah mungkin ribuan film kalau sudah yang main di itu aku tonton gitu nah. Kan tahu hari raya bulan puasa kan, sini lain agama Islam kan, berangkat nonton, bah iya bang jawabannya. Maka startnya tuh aja berapa? Jam 9 malam. Habisnya kan jam 1 kalau tergantung durasi filmnya kan. Nah terus Pak, di sekitaran Gunung Apam ini kan ini banyak toko-toko, warung-warung segala macam lah. Iya. Kira-kira yang setahu pian yang legend lah di situ Pak. Ekonomi kreatif warung kah? Ada kan sih? Kalau warung kayaknya kereda Bang. Yang legend itu yang sekarang ada berubah kan, kami selalu melawan Budi Dayak, kenal lah Budi Dayak, tertahu lah. Hah? Tahu lah. Nah. Itu kan ada kantor Polres tuh yang Bahari sana. Makanya alhamdulillah kada jadi dibongkar, kayak yang sekarang dibikin rumah sakit Bayangkara tuh. Wisma Kumala tidak berubah kan? Nah, itu hasil karya seni Pak Panderpel juga itu. Dulu bukan polisi, dulu kayak semacam losmen gitu nah. Itu ampe jadi ini biliar. Aku sebenarnya main biliar di situ lah harus dulu. Lagi SMA. Nah, akhirnya diambil alih oleh Polres gitu nah. Jadi ampun Polres lah sampai sekarang kan, makanya dibangun rumah sakit Bayangkara. Nah itu maksudnya itulah satu-satunya yang sepanjang jalan yang arah ke Matapura bangunan Panderpel. Yang lainnya kan udah berbentuk. Walaupun dulu seberangnya Polres itu kan belum ada BRI. Yang ada satu rumah ini Kapolres Banjarbaru. Kan ini BRI belakang kan rumah Kapolres kan tuh. Nah itu bangunan Panderpel juga. Nah, itu gak ada berubah, nggak tahu mungkin terasnya atau interiornya walau-walau mau kedewani masuk kau kan mulai polisi. Soalnya anaknya tuh lu kawanku, anak Polresnya tuh Bahari. Waktu itu masih di bawah naungan Matapura, Banjarbaru belum punya Kapolres kita dulu. Nah itulah yang fenomenal tadi bangunan Wisma Kumala lawan rumah Pak Kapolres yang sekarang ini. Itu berarti pas di titik Gunung Apam itu. Betul. Disitulah ide-ide Siden keluaran gitu istilahnya untuk merancang kota Banjarbaru kan. Kan menggambar kada harapan tuntung saya itu orang manual ya, orang ini balik pulang Siden ke sana kan. Balik pulang ke rumah gitu nah. Jadi sejarahnya aku alhamdulillah ingat benar. Meja gambarnya nah terakhir sudah berapa puluh tahun lalu dibeli oleh kakaknya siapa bekas Wagub Bahari Rosehan. Kakaknya Rosehan itu kan pemborong juga loh, yang salah satu mulah jalan Ayan itu kakaknya. Nah itu gosipnya gitu. Itu yang berkesan lu almarhumah Tante Marika ya. Tante Marika ini hanya dimiliki karena COVID soalnya. Nah itu berkesan. Ya udah itu masa lalu lah, itu urusan ininya kan, ya Allah kita lain bicara itu kan. Kalau pesan Panderpel Bang yang paling pengen apa Bang? Ada kesan Banjarbaru, ada kapian Banjarbaru kayak ini Kira ada Bang. Cuman ini mengatakan aku, kamu nanti kalau sudah gede ingat setiap rumah harus ada tamannya dan ada pohon-pohonnya. Nah jadi sepanjang, terutama kita yang fokus lebih sempit lagi, Minggu Raya itu kan posisinya kotak. Jadi pilar-pilarnya itu apa? Pohon jambu mente.
kiri kanan 1, 2, 3, 4. Jadi Garden City Pak. Betul, jadi Garden City. Dan itu bukan di Minggu Raya aja. Jadi sepanjang Jalan Ayani itu kada beli pagar. Dulu kan keren tuh perumahannya tuh model kayak kalau di Jakarta tuh apa Menteng lah bahari itu kan di Menteng. Jadi memang mempertahankan kondisi di tahun itu rumah Asrian. keasrian dan harus ada pohon. Pohon tadi. Satu rumah tuh rata-rata lebarnya 30 meter. Kalau kamu percaya bisa jadi hitung tuh dari pom bensin SMP 1 tuh sampai ke apa? Muka kolam renang tuh apa? Wong Solo. Wong Solo ya, sampai Wong Solo. Nah, dari Wong Solo sampai ke Pizza itu perumahan perwira angkatan udara. Makanya kalau diperjualbelikan tuh sampai ke belakang kolam renang. Kolam renang kan bulat kan? Apa tamannya tuh. Nah, selingkaran itu rumah dinas perwira Auri. Jadi yang sudah levelnya mayor, sudah levelnya letnan berapa gitu. Nah itu siapa? Ya Panderpel juga. Jadi keren lu, lebar gitu rata-rata perumahan di kota Banjarbaru ini kan, terutama sepanjang Ayan itu. Makanya contoh terakhir ya rumah Panderpel itu yang masih bisa diukur lebarnya. Kalau yang sekarang kan sudah ada tergabung 2 ruko apa kan jelas lagi gitu kan. Sayang rumah Panderpel dihancur kan itu pangkat ramenya. Nah ini kita bergeser ke cerita Tower PDM nih Pak. Kira-kira Oh ya. Dan hubungannya dengan Mesel, Kincir Komet, Iya. sama Taman Mawar itu apa Pak? Bahari. Jadi kenapa jadi ada PDAM itu? Waktu itu kan Banjarbaru tahun berapa? Aku ingat lagi lah. Pokoknya kena kemarau panjang, kemarau yang hampir setahun gitu nah. Bingung cari air kan, sungai gak ada. Kalau di Banjarbaru ini kemana sungai? Bolak-balik orang nyari airnya dapat di Matapura di Kodim apa? Tahu lah Kodim. Tahu lah di belakang pasar. Pinggir jalan. Iya, Parak Rumah Sakit Jahala Bahari. Nah itu, tapi faktanya kurang juga kan. Akhirnya ada ide. Sebelum PDAM ya bangun Komet itu dulu. Komet. Yang Komet tugasan apa? Ya untuk air, untuk kebutuhan warga Banjarbaru. Kincir angin. Iya kincir angin. Jadi kincir angin bawah ada set nyedot gitu ya kayak Pertamina atau apa yang pompa gitu. Tapi faktanya airnya keruh, tidak berlangsung lama, kering. Alternatif kedua, bangunlah embung air istilahnya embung. Nah itu posisinya di SD Mawar itu di Parak rumah Bang Ucok. Ada kan taman kan, ada kayak gentong sumur gana gitu. Tidak berhasil juga, sedikit aja keluar banyunya. Sedangkan ini masyarakat lagi butuh banget nih kan. Akhirnya waktu itu PDAM kan Matapura, Banjarbaru belum punya ada PDAM. Entah kayak apa sharing antara wali kota dan bupati apa. Dibangunlah di Taman Panderpel itu kan dengan tower yang segonang-gonang dengan catatan semoga airnya lebih deras lebih banyak gitu kan. Kenyataannya sama aja. Nah, jadi sengsara Bang Bahari itu. Aku ingat tuh tahun berapa itu tahun 75 apa Panderpel udah meninggal tuh. Panderpel kan meninggal tahun 72 tuh. Sekitar. Berarti kan ada hubungannya dengan Panderpel. Ada. Itu inisiatif para tokoh-tokoh Banjarbaru juga untuk bisa ada sumber air gitu kan. Dan akhirnya ya itu jadi hiasan aja kan di Taman Panderpel itu kan. Sampai berapa lama jadi tower air itu? Itu yang ku ingat sekitar antara tahun 73 74 lah. Ada lawas bangun itu semat aja tuh. Ada proses lawas kan. So masuk lah. Coba yang masuk salah Pang naik tangganya melingkar-lingkar kayak apa? Belum pernah Pang lagi Pak. Hah? Belum pernah lagi. Nah Dan itu pernah sampai atas tuh lah. suah ya. Turunnya ada mangga ya. Naiknya kan ada mangga, turunnya mangga. Tepaling ya lah. Banyak sarang manyi dulu. Iya, Itu kan sempat heboh Minggu Raya bukaan orang mau. Sampai keluar ada kelihatan. Iya. Itu kalau dia apa? Nah, itu kan berapa nih sekilas lah panel. Waktu itu masih ada Om Sulis, pelukis Kota Banjarbaru Sonar lah.
Nah, aku berpandiran Om Sulis itu di tower itu kan. Les, ini alangkah bagusnya aku digambar di chat. Wih ya keren pak. Tapi modelnya dari mana ajarnya? Itu jago rumah Panasmi, jago di Iga kan. Wali kota ya Allah. Wani lah biar jago kita berdua nah kita datangi Panasmi. Ya wani aja. Sulis kan orangnya biasa orang Jawa kan lembut gayanya kan. Nah, aku ingat tuh isuknya sekitar jam-jam kayak ini juga nah. Sesudah lohor. Pas Nasmi masuk kan. Kami sudah madang aja bang di taman itu kan. Masuk ya aku lawan Sidin kan almarhum akrab aja gitu kan. Ngiang aku kakak juga. Pandir-pandir. Kenapa nih bang ya? Ini juga ada ide lawan Sulis nah. Alangkah bagusnya tower itu dilukis ya Allah supaya udah kayak menara pandang di Banjar juga tuh kan. Jadi orang berpaling melihat wah kerennya gitu kan. Sidin antusias. Wah mantap jar almarhum itu kan. Berapa kira-kira lah? Kertahu pak ya kan. Pian nyemari duit berapa itu kan. Si almarhum Sulisnya kerinyam-kerinyam aja. Terserah Bang Riko aja lah. Itu kutembang kira-kira 50 cukup lah. Les. Wah cukup ya. Nah, Panasmi itu langsung mengeluarkan dompet. Dibarinya berapa juta, sisanya pakai cek. Jadi itulah jasanya almarhum Panasmi. Dari kantongnya seorang tergambarlah terlukislah si menara itu kan. Dan sekarang kan jadi ikon. Ya. Itu si almarhum Sulis netes air mata itu. Haru gitu nah. Ternyata ada orang yang peduli dengan seni di wali kota kita sendiri ya. Nah itu bang. Pandirnya apalagi? Kalau yang terkait ekonomi kreatif yang di sekitar situ bang, adakah yang setiap angkat komentari? Yang di mana nih yang park taman? Taman Mawar, sekitaran Kincir Komet gitu. Ekonomi kreatif apa contohnya? Kayak kafe-kafe. Wah itu tumbuh seorang aku kadang bercampur itu. Karena ya bisa dimaklumi yang kan pemilik-pemilik kayak di park Komet itu kan banyak tuh kafe-kafe. Nah itu kan dulu kan bukan perumahan, itu komplek itu sebenarnya. Satu komplek Telkom, satunya lagi komplek perindustrian. Dan itu rumahnya rata-rata di DUM Jurang Bahari itu. Rumah pemerintah tapi dicicil oleh pemiliknya. Nah ya aku bisa maklum. Terus penghuninya itu kan ya umurnya udah berapa, udah banyak yang meninggal apa kan. Jadi mungkin mereka punya anaknya udah punya rumah sendiri di mana gitu kan. Ya akhirnya ada yang dijual, ada yang dikontrakkan. Karena tempatnya strategis kan keluar langsung jalan raya kan ke belakang jalan raya juga. Terciptalah KP-KP itu gitu nah. Inisiatif siapa? Alam nggak tahu. Sebagian besar di situ banyak pengaruh Panderbeel juga pak. Bangunan itu. Kalau dari situ ada lagi. Kalau Komet ini kan Bari ngarannya Banjarbaru 4. Jadi Panderbeel itu kan membagi Banjarbarunya 4. Banjarbaru 1, Banjarbaru 2, Banjarbaru 3, Banjarbaru 4. Banjarbaru 4 yang terakhir di sini. Banjarbaru 1 itu mana? Ya, kolam renang idaman, rumah Panderbeel itu Banjarbaru 1, Masjid Al Mujahirin. Nah, itu untuk pemukiman sebenarnya untuk perumahan pejabat situ kan, yang level satunya lah gitu kan. Terus Banjarbaru 2 di JPO masuk ke dalam penyeberangan yang bekas rumah sakit pertama Banjarbaru. Nah itu dicampur juga orang-orang departemen kesehatan di situ. Makanya ada rumah sakit kan di situ dulu, oke. Orang-orang departemen kesehatan lawan orang-orang dinas Pemko lah kayak itu Kartawa instansinya. Di situ Panderbeel pintar. Jadi Banjarbaru 2 tuh khusus nama-nama tumbuh-tumbuhan. Nama jalan. Nama jalan jahe, jalan lengkuas gitu lah. Nah, gampang aja Presiden tuh mana kan supaya mudah dicerna, mudah diingat. Itu Banjarbaru 2 tadi kan. Buka ke Banjarbaru 3. Banjarbaru 3 tuh ya Komet dan sekitarnya kan banyak perumahan tuh dalam. Tapi dominan di situ banyak perumahan Telkom. Kantor Telkom dulu kan di belakang kantor pos kita sini nih.
telepon Bahari, telepon engkol kan Bahari. Nah karyawannya di situ ditempatkan, tapi kada beratan juga campur oleh Pemda, rasanya orang Pemda. Karena itu sudah menyempit, jadi rata-rata Banjar Baru itu rumahnya halus-halus kalau ikan melewat situ. Nah halamannya kurang gitu kan. Ya sudah berpindah tangan juga, udah kada tahu lagi pemiliknya siapa, saya matian orangnya sudah. Nah terus bergeser ke Banjar Baru 4. Banjar Baru 4 itu patokannya pas yang jembatan seberang Komet tuh. Sampai ke sini itu Banjar Baru 4. Termasuk Kelurahan Komet itu. Kelurahan Komet itu dulu tanah kosong. Itu orang trans dari Jawa, dari Jawa Timur, Jawa Tengah ditimbai ke situ. Nah, makanya Cikam kalau masuk ke pintu gerbang Komet itu dari ujung sampai ujung orang Jawa Baratan, kada ada orang Kandangan, orang Berabai, kada ada. Ya lah. Nah. Terus orang asli Banjar Bahari itu banyak kan di mana Pak? Bagaimana? Banjar Baru nih kah? Gede ada orang aslinya, sini kan pendatang. Iya. Ini kan apa Bahari itu sampai kota transit Banjar Baru ini. Orang numpang lewat doang, orang hendak ke hulu sungai kan ngelewatin Banjar Baru. Haltenya di mana? Ya di Minggurai di Air Mancur itu dulu. Jadi orang mau ke Banjarmasin, nongkrong mahadangnya di halte di Air Mancur itu. Orang mau ke hulu sungai ya situ juga, anak ke Kaltim situ juga. Jadi singgahannya ya, jadi dulu tuh Banjar Baru bukan kota bisnis, kota para pegawai yang tidak punya rumah, yang mungkin rumahnya di Banjarmasin kan, kantornya kan banyak di Banjarmasin juga kan, terus sebagian ditempatkan Banjar Baru, otomatis diberi rumah dinas. Jadi hampir 70% Banjar Baru ini rumah dinas dengan berbagai instansi gitu kan. SIP awal-awalannya itu. Apalagi lah. Ada yang kurang nggak? Ada yang berarti yang Kincir Komet, SL, Mawar, Taman Mawar sama Menawar PDM itu Pak nggak ada hubungan secara langsung Pak ya? Dan Panderpa ya? Enggak. Laut. Dengan ini di antara keempat titik itu. 3 tadi sih ada selain Mas L. Kalau air Jerulun airnya itu diangkut dari kincir angin, ditampung di tower gitu enggak gitu ya? Maunya kayak itu, tapi faktanya airnya apa? Berlumpur. Jadi jalur sumber air itu ternyata jurang Bahari itu luput. Namanya mungkin kada deteksi kada kayak wah ini kan pakai alat ya Allah. Dulu tuh kayaknya manual aja kan, pakai piling aja lah, apa kayak orang Bahari pakai kayu, nah mana sumber air ya lah. Mungkin kayak itu Bahari itu. Kalau Mas L itu Bahari apa Pak? Mas L itu ini kayak ada Om Ahul nah. Om Ahul. Ya. Profesor sih apa dokter. Sedang adalah. Jadi Mas L itu dulu tempat istirahatnya para karyawan orang-orang Rusia. Dulu kan ada proyek Projaka, proyek Jalan Kalimantan. Teknisinya itu karena dulu kan tahun-tahun 60 itu Presiden Soekarno sharing lah dengan komunis kan, dengan Rusia kan. Jadi banyak bukan orang Amerika yang datang, justru orang Rusia yang datang ke Banjar Baru untuk ngurus bikin jalan Projaka tadi. Proyek Jalan Kalimantan itu maksudnya ya dari Banjarmasin sampai ke Tanjung itu kan. Ayani. Jalan Ayani kan, jalan paling terpanjang di dunia ya Jalan Ayani. Cuy yang pikirkan ya Allah, sampai tembus ke Brunei. Mana ada yang sepanjang itu? Oke deh. Oke Pak. Lanjut, ada lagi? Cukup ya semua ya. Hah? Sudah tercover deh. Tercover beratan lah. Oke, mana berarti Pak? Jadi kita cukupkan Pak ya wawancara hari ini. Oke. Sudah lengkap jawaban dari pihak. Oke deh. Alasan KYPK ini Nah ini sejarah juga. Gimana kan masuk? Masuk. Cuma kalau Ya, ini kan kita sharingnya gitu. SMK YPK ini dibangun tahun 1969. Berarti sekarang berapa? 1999, 2026 kurang 269. 60 tahun aja. Per 60 lah. Hah? Nah, dulu ini kan tempatnya bukan sekolahan, proyek besi baja. Besi baja. Iya, pabrik besi baja. Pabrik. Oke, dan itu ya dari Rusia juga. Makanya lu dianaki helikopter sini. Nah, helikopter masih ada lagi Pak. udah lagi dah. Goodbye dah, goodbye. Jadi di Banjar Baru ini kita
kada sombong lah bisi dubuting helikopter. Sebuting, dua ya kan? Iya di kolam renang Sebuting, di sini Sebuting. Nah yang masih aktif dulu yang di kolam renang. Di sini kan mungkin ada sebelum diperhatiin mungkin sudah hilang kan anunya bautnya besinya, kenapa kada paham aku ya. Ya. Nah karena waktu itu kan 1965 PKI selesai, hengkang lah para orang Rusia nih kan mereka kan komunis kan. Nah jadi sebelum anu tuh karenanya para ahlinya tuh gak punya tempat, ya guringakannya di Mes L itu. Jadi Mes L itu selain tempat penginapan juga untuk buannya berrehat-rehat lah, kayak kafe lain bang, iya. Iya rest area lah. Nah itu betul. Jadi setiap malam Sabtu aku lawan almarhum Om Abi sudah meninggal kan, yang dosen ulam tuh, lawan kakaknya Om Ahul masih hidup. Kesanaan kami minti aja orang berdansa-dansa, ya kada paham juga bahasa Inggris kada ya Allah, bahasa Rusia. Nah akhirnya karena itu keluar sudah Rusianya belikan kan ke negaranya masing-masing kan. Tertinggal lah istilahnya rampasan perang lah, termasuk salah satu sekolah ini kan pabrik baja. Mes L itu tempat penginapan. Nah jadi penginapan Mes L itu di take over oleh Auri yang di Samsudinur. Dulu kan komplek angkatan bersenjata tuh khusus Auri, pesawat jet banyak bahari itu sebelum pindah ke Balikpapan. Di bandara Samsudinur itu kan bandara angkatan udah ya ampun ABRI lah istilahnya gitu. Nah sebelum dikomersikan jadi Samsudinur kan Ulin ngarannya kan. Nah, itu sejarahnya tuh. Rasanya ada di Google sudah foto-foto bahari yang pesawat pertama kali mendarat di Ulin gitu kan. Terus pegawai-pegawainya. Kalau hendak lebih detail lawan Bang Adul lah ya, foto-fotonya banyak. Banjir baru dalam lensa BDR itu banyak foto-fotoku, mana menyimpannya, mengarsipkan. Tahu ya rumahnya lah? Di Banjar Baru 2 Jalan Jintan kah, jalan apa, di muka PLN itu lah, masuk jalan apa tuh daerah. Banyak data-data masalah Banjar Baru di situ. Ya terutama foto. Jadi kalau gitu Pak, nanti kita cukupkan dulu ya. Berapa menit durasinya? Sejam? Nggak sampai Pak, 30 menit. Oh. Sudah diedit belum lah? Oh, ya. Oh iya pasti. Oke deh Pak. Oke. Izin mikrofonnya kami ambil. Oke. Dulu tuh Kamu ambil aku lihat aku. arsiteknya Pak. Siapa? Orangnya siapa Pak? Zaman Banjar Baru kan yang maksudnya. Ervi Suprapto.